Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lain di Bibir, Lain di Hati. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan dua kelompok dalam masyarakat Yahudi yang sering bertikai dan bertentangan dengan Yesus dalam banyak persoalan. Persoalan atau permasalahan yang muncul biasanya berkaitan dengan kehidupan dan ajaran Yesus serta para muridnya. Sebenarnya, jumlah orang Farisi dan ahli Taurat tidak terlalu banyak. Namun, mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab mereka termasuk pemimpin agama yang mengetahui isi kitab suci, khususnya kitab Taurat, melebihi umat Israel yang lain. Karena itu, mereka sering bertindak bagaikan orang paling suci dan paling tahu soal-soal keagamaan. Mereka pun tidak segan-segan menegur orang-orang Israel yang hidupnya tidak sesuai dengan aturan keagamaan yang berlaku. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa banyak aturan keagamaan merupakan tambahan dari isi kitab suci. Tetapi tambahan yang dibuat oleh nenek moyang mereka diperlakukan sama dengan ajaran kitab suci. Saudara-saudari terkasih, Yesus berani melawan dan menentang orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mampu membedakan mana ajaran agama yang asli dan mana yang sekedar tambahan yang berasal dari adat istiadat. Yang lebih parah, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat cenderung mengutamakan adat istiadat nenek moyang dengan mengabaikan ajaran yang utama. Misalnya, mereka menegur murid Yesus karena masalah sepele, seperti mencuci tangan sebelum makan. Untuk itulah Yesus mengkritik mereka sebagai orang munafik. Mereka berbuat demikian seolah-olah mereka orang suci dan baik, padahal mereka mengabaikan
salah satu perintah Tuhan dalam kitab suci yang menghendaki semua orang untuk menghormati ayah dan ibunya. Dan penghormatan kepada ayah dan ibu ini tidak bisa diabaikan atau dilalaikan karena manusia lebih memilih mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya, Yesus ingin orang Israel mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi tetap memiliki kewajiban membantu perekonomian orang tua mereka. Saudara-saudari terkasih, sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mengutamakan adat istiadat daripada perintah Allah yang sesungguhnya merupakan cerminan dari sikap manusia munafik. Sikap mereka sesuai yang digambarkan Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat termasuk kelompok orang-orang yang tidak jujur dan tidak benar di mata Allah. Allah Maha mengetahui, bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati umatnya. Allah tahu bahwa apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, mereka termasuk orang yang lain di bibir dan lain di hati. Sikap lain di bibir dan lain di hati ini sangat membahayakan. Sikap yang demikian membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat jauh dari Tuhan. Sebab mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melainkan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dan kita, umat Kristen dan Katolik, bisa termasuk orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mementingkan tradisi dan aturan dengan mengabaikan perintah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang bersikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih suka melihat kelemahan orang lain daripada kelemahan diri kita sendiri. Atau kita sendiri menjadi korban saat orang lain hanya melihat kelemahan dan kekurangan diri kita. Tentu, kebiasaan melihat kelemahan dan kekurangan orang lain bukanlah sesuatu yang baik dan benar. Sebab sikap demikian dapat menghambat kita untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang bersikap seperti itu akan sulit melihat kelemahan dan kekurangan dalam dirinya. Akibatnya, dia tidak bisa maju dalam kebaikan dan kasih. Yang muncul hanya rasa benci dan tidak suka kepada sesama. Jika orang bersikap demikian, maka orang itu tidak bisa merasakan kasih dan damai Tuhan. Orang-orang yang bisa merasakan damai dan kasih Tuhan adalah orang-orang yang berkata jujur. Apa yang ada dalam hati, itu juga yang keluar dari bibirnya. Sebaliknya, orang tidak merasakan damai dan kasih Tuhan jika apa yang ada di hati berbeda dengan apa yang keluar dari bibirnya. Sikap seperti ini tidak mencerminkan perilaku para pengikut Yesus.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita melakukan apa yang kita katakan? Ataukah kita sering menyimpang sebab apa yang ada di hati lain dengan yang ada di bibir? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mementingkan adat istiadat dengan mengabaikan perintah Allah yang sesungguhnya. Ajarilah kami menjadi orang jujur dan tulus dengan menyesuaikan apa yang ada di hati dengan yang ada di bibir kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.